ketika kita mendapati penjelasan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperkuat mindset kita. Kenapa kita harus bekerja? Yaitu adalah ketika kita menjumpai apa yang dikabarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita tentang seseorang yang mana orang itu mendapatkan kedudukan yang besar disetarakan dengan para syuhada. Pak dan Ibu harus paham, syuhada itu orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid di peperangan. Ternyata Nabi mengucapkan dalam sabdanya, At-tajirul amin ma'as syuhada. Sesungguhnya orang ketika dia berdagang, lalu dia mampu dipercaya di dalam perdagangan, dia tidak melakukan khianat, dia tidak melakukan perkara-perkara kotor dan licik di dalam apa yang dia bisniskan, apa yang dia kerjakan, maka kedudukan siapapun yang mereka berdagang dengan kejujuran, maka keutamaan mereka, kata Rasulullah, disetarakan dengan keutamaan orang yang mati syahid. Yang menarik adalah kalau kita bedah dari kacamata ilmu hadis ini, kita soroti dengan apa yang menjadi perbincangan kita siang ini adalah, kenapa Nabi itu tidak menyetarakan orang yang membaca tilawah Al-Quran disetarakan dengan syuhada? Nabi tidak mengucapkan orang yang mereka bersedekah disetarakan dengan para syuhada tanpa menafikan keutamaan itu. Tapi yang menarik adalah Nabi menyebutkan seorang pedagang, orang yang bekerja, al-amin yang dia jujur di dalam perdagangannya dan bisnisnya, maka kata Rasulullah disetarakan kedudukan mereka ketika amanah, ketika mereka jujur, ketika mereka menyapih yang haram dan syubhat dari yang halal yang mereka hanya cukupkan dengan itu. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan dan menyetarakan kedudukan mereka itu dengan para syuhada. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya secara tidak langsung Nabi juga mengatakan kepada kita, bekerjalah, berdaganglah, berbisnislah, tapi jujur di dalam perdagangan. Tetapi kamu menjaga kejujuran kamu, perdagangan kamu yang syar'i sesuai dengan perintahnya Allah dan Rasulnya. Kalau kamu berdagang, kalau kamu bekerja, beraktivitas di dalam apa yang kamu lakukan untuk mencari karunia Allah, dan kamu jujur memiliki sifat al-amin dalam pekerjaan yang kamu lakukan, maka kata Rasulullah, derajatmu, keutamaanmu disetarakan dengan orang-orang yang mati syahid di dalam perjuangan. Dan ini menunjukkan kepada kita tambahan motivasi besar, dan ini menjadi sebuah energi untuk kita. Ternyata disinilah kita akhirnya memahami kepada diri kita, apa yang kita lakukan ketika kita melakukan pekerjaan ini, betul-betul ini akan menyamaratakan kita dengan derajatnya para syuhada. Selain ini karena perintah Allah yang memberikan perintah supaya kita keluar dari rumah, tidak menjadi pengangguran, supaya tidak menjadi beban bagi orang lain. Maka di sisi yang lainnya, Nabi datang untuk memberikan tambahan energi. Kamu itu bekerja. Kalau kamu bekerja, pada kondisi ketika kamu jujur di dalam pekerjaan yang kamu kelola dan kamu kerjakan, maka sesungguhnya derajat syuhada bisa kamu dapatkan dengan kejujuran ketika kamu melakukan pekerjaan. Kalau saya tidak bekerja, pengangguran, saya mungkin tidak akan bisa memperoleh derajatnya para syuhada. Karena memang antara kita dengan derajatnya para syuhada terbentang jarak yang begitu jauh. Kalau kita hanya diam sehari-hari di rumah sampai malam, tidak melakukan apapun, tidak bekerja untuk mencari karunia, kita tidak akan mungkin mendapatkan derajatnya para syuhada. Tapi ketika ada seseorang mengambil dagangan, ada seseorang yang berbisnis, saya juga berdagang, saya juga punya bisnis, saya kelola, saya ikhtiarkan bagaimana bisa mendapatkan rezeki dan karunia di balik setiap apa yang kami putarkan adalah bisnis dan dagang. Sebagaimana bapak-bapak keluar dari rumah, mengendari motor, mengendari mobil, berangkat dari rumahnya menuju ke tempat pekerjaan dan kantornya, maka sesungguhnya di balik setiap apa yang kita lakukan secara tidak sadar, kalau kita jujur, karena kita tahu yang memerintahkan kita keluar dan memerintahkan kita untuk bekerja dan beraktivitas itu adalah Allah, lalu kita jujur karena kita tahu ini hubungan kita dengan Allah secara langsung, pemilik alam semesta, kejujuran itulah yang akan menghantarkan kita dengan para syuhada. Dan itu yang kita harus mengerti. Dan ini mindset yang kita harus hadirkan. Yang terkadang mindset ini hilang. Disebabkan karena berbagai macam kesibukan yang terus
mendistract kita setiap waktunya sehingga akhirnya kita lupa. Pekerjaan itu merupakan bagian dari sebuah seni ibadah kita kepada Allah, karena yang mengeluarkan kita dari rumah itu adalah Allah. Nah, ketika kita bekerja, tentunya ada sudut pandang yang berbeda antara kalangan materialisme dengan kalangan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang-orang kapitalisme, orang-orang materialisme, ketika mereka ditanya, kenapa di dalam kehidupan ini ada pekerjaan, mungkin jawaban mereka standar, bahwasanya pekerjaan itu untuk mendatangkan profit, supaya profit ini cukup untuk memberikan apa yang kita butuhkan ketika kita ingin memberikan fasilitas pada kehidupan kita. Itu biasanya jawaban yang diberikan oleh kalangan materialisme. Tentunya bagi mereka yang beriman kepada Allah dan beriman hari akhir, jawaban yang diberikan itu tentunya tidak sepadan. Karena sudut pandang antara mereka yang beriman dan sudut pandang kalangan kapitalisme tentunya sangat berbeda dan bertolak belakang. Tentunya kita paham, kenapa kita harus bekerja? Karena ini juga merupakan bagian dari perintah Allah. Jadi yang pertama kali yang melandasi kita, kenapa kita bekerja? Kita tidak bicara tentang profitnya dulu. Kita tidak bicara tentang gajinya. Kita tidak bicara tentang fasilitas apa yang kita peroleh dan kita dapatkan. Kita tidak bicara itu dulu. Tapi sesungguhnya, ketika kita di dalam kehidupan ini untuk menjawab why-nya kita harus bekerja, maka sesungguhnya jawaban dari pertanyaan yang basic ini, maka simpel. Para ulama mengatakan dan menjabarkan, karena bekerja itu merupakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita harus pegang dulu. Kalau kita sudah memegang ini dari sudut pandang referensi yang benar, mungkin setidaknya kita sudah mulai bisa untuk mengiris apa yang kita lakukan di dalam pekerjaan ini. Setelah kita paham bahwasanya pekerjaan ini merupakan bagian dari perintahnya Allah, maka mungkin kita akan bertanya, di manakah kita mendapatkan referensi dan mendapatkan dalil bahwasanya pekerjaan yang kita lakukan ketika kita berangkat di waktu pagi lalu pulang di waktu sore merupakan bagian dari perintahnya Allah. Karena banyak di antara kita masih menganggap bahwasanya perintahnya Allah hanya terlihat pada waktu sholat. Perintahnya Allah hanya terlihat di waktu rukuk dan di waktu sujud. Hanya terlihat ketika Ramadan dan hanya terlihat ketika kita melaksanakan tawaf. Memang betul, itu juga ibadah. Sholat itu ibadah, tawaf itu ibadah, puasa Ramadan itu ibadah. Tapi ingat, bahwasanya bekerja pun merupakan bagian dari ibadah karena sesungguhnya pekerjaan itu merupakan perintahnya Allah dan dalilnya. Mari kita merenungkan untuk menghadirkan keyakinan pada hati kita bahwasanya bekerja itu tidak melenceng dan tidak bertentangan dengan perintahnya Allah. Yang pertama tentunya kita dapati dalam salah satu riwayat, dalam salah satu ayat di dalam surat Al-Jumu'ah. Allah menyampaikan kepada kita, dan ini bertepatan pada waktu hari ini kita sholat Jumat. Allah menyampaikan kepada kita ketika di dalam sholat Jumat, ya. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah menyampaikan kepada kita di dalam sholat Jumat, kalau sudah dilaksanakan sholat, maka bersegeralah kamu bertebaran di atas muka bumi untuk mencari karunia Allah. Jangan lupa untuk berzikir, semoga kamu beruntung. Kalau kita soroti ayat ini, ternyata Allah memberikan kepada kita sebuah garis komando, bahwasanya kalau kita habis melaksanakan sholat Jumat, Allah tidak menyuruh kita untuk duduk lama di dalam masjid. Allah tidak menyuruh kita untuk berzikir sampai asar. Allah juga tidak menyuruh kita untuk tilawah sampai maghrib. Tapi ketika setiap orang telah melaksanakan sholat Jumat, di dalam pelaksanaan kewajiban sekali dalam sepekan dalam sholat Jumatnya, maka Allah langsung memberikan perintah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ. Kalau kamu sudah selesai sholat, jangan duduk sampai asar. Jangan zikir sampai asar, jangan tilawah sampai asar. Lalu Allah menyuruh, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi untuk mencari karunia Allah. Ini menjadi sebuah referensi, sekaligus pula menjadi kunci jawaban, bahwasanya yang memerintahkan kita untuk keluar dari masjid, untuk keluar dari rumah, untuk keluar dari tempat duduk, untuk keluar dari tempat tongkrongan kita, itu adalah Allah yang mengeluarkan kita dari semua tempat itu. Lalu Allah menyuruh kita supaya kita mencari karunia Allah yang bertebaran di atas muka bumi yang Allah bagikan sebagai bagian dari sifatnya Ar-Razzaq kepada setiap hambanya. Dan ini menjadikan kita paham, ibadah itu bukan hanya terkait pada tempat yang sempit, bahwasanya ibadah itu hanyalah di surau, di musola, dan di masjid. Bahkan keluarnya kita dari masjid, keluarnya kita dari rumah, ketika kita
meniatkan apa yang kita lakukan dan kita kerjakan untuk mencari karunia Allah, kita mencari yang halal, menyapehnya dengan yang haram, menyapehnya dengan yang syubhat, maka itu pun merupakan bagian dari sebuah ibadah yang apabila kita niatkan dengan niat yang benar, poros hati yang benar, hanya karena Allah perintah ini kita lakukan dan kita kerjakan, maka itulah yang menjadikan kita paham. Bekerja itu bukan hanya sensasi mencari rezeki, bukan hanya sensasi untuk mendapatkan gaji. Bekerja itu bukan hanya sensasi ketika kita mendapatkan jabatan dan mendapatkan kedudukan. Tapi sesungguhnya bekerja itu merupakan bagian dari salah satu seni ibadah yang indah. Ketika Allah menyuruh kita yang bekerja dan keluar, di mana Allah tidak mungkin akan memberikan, di mana Allah akan memberikan kepada kita rezeki sesuai dengan ikhtiar yang kita lakukan pada ketetapan takdir yang telah Allah tetapkan. Nah, ini menjadikan yang pertama kita paham dan kita mengerti.